juga harus semangat ya. Nah, adik-adik hari ini kakak nggak sendirian. Kakak ditemani oleh Kak Muel, Kak Bita, Kak Willy, dan ada Kak Tasya. Nah, oke adik-adik, siapa yang sudah mempersiapkan hati untuk IHMPA online? Saya! Kakak juga siap loh. Nah, adik-adik juga harus siap ya. Walaupun adik-adik belum sarapan atau yang sudah sarapan, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Jangan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Oke adik-adik, sekarang kakak mau bertanya lagi. Siapa yang cinta Yesus? Saya! Iya, semuanya cinta Yesus dan Tuhan Yesus juga sayang kita loh. Dan sekarang kita mau angkat lagu pujian I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Tolong sekarang ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Oke adik-adik, saatnya kita mau berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Jangan ngintip, karena Tuhan Yesus lihat kita loh adik-adik. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah pada saat hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami masih diberi kesempatan ya Bapa untuk menghirup nafas ya Bapa, dan Tuhan masih membangunkan kami tadi ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini kami mau IHMPA online bersama. Tuhan, walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lainnya, Bapa mau satukan hati kami masing-masing ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, kami bisa merasakan kehadiran teman-teman kami lewat IHMPA online ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau hadir di ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah. Tuhan Yesus mau memberikan kami pengertian ya Bapak, biarlah kiranya firman yang boleh nanti disampaikan oleh Pendeta Ria boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Bapak, kami alaskan hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, kita mau nyanyi lagi. Masih semangat kan? Masih. Ya, kita mau nyanyi lagi lagu Daki-Daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lambai dan dalam, ku melintasi padang rumput hijau yang megah. Yesus besertaku, ku terbang
Oke adik-adik, tiba saatnya kita bermazmur nih. Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kakak ulangi ya, Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Jika adik sudah menemukannya, kita mulai bermazmur ya. Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung. Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan, perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Oke adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu lagu Di Pintumu Ku Datang. Dari mana toh? Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan buka pintumu, ku masuklah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini bertemu dengan Ibu Pendeta Ria. Ayo, siapa yang udah kenal dengan Ibu Pendeta? Kayaknya udah pada kenal semua ya. Ya adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari yuk siapkan dulu Alkitabnya. Ayo, yang belum pegang Alkitab, ayo cari Alkitabnya, cari Alkitabnya. Iya, pegang Alkitabnya, disiapkan dulu. Mari kita buka bacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Markus. Ayo cari Injil Markus, minta bantu mama, papa, oma, atau kakaknya. Cari Injil Markus, lalu buka pasal 10 ayat 17 sampai 22. Ayo siapkan Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Ya, kalau sudah disiapkan, kita akan berdoa dan baca firman Tuhan. Dan hari ini kita akan berdoa dan baca firman Tuhan akan dibantu oleh teman kita, Adik Ayu dan Adik Sani. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami ingin membaca firman. Kiranya firman yang akan kami baca dapat menjadi teladan bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Markus 10 ayat 17 sampai 22 yang menyatakan, orang kaya sungkar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, menghormatilah ayah dan ibumu." Lalu berkata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku."
Tetapi Yesus memandang dia yang menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh hartanya di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dan sedih sebab banyak hartanya. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah baca firman Tuhan nih. Hari ini ceritanya tentang seorang pemuda yang sangat kaya, sangat bergelimangan harta, banyak uangnya, banyak emasnya, hartanya banyak sekali. Dia punya benda kesayangan, yaitu harta. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu, siapa di antara adik-adik yang punya benda kesayangan? Ayo, pasti adik-adik punya kan benda kesayangan. Contohnya ada boneka, ada sepatu, ada baju kesayangan, ada handphone mungkin, handphone kesayangan, atau mungkin banyak benda-benda yang menjadi kesayangan adik-adik. Berharga banget. Rasanya kalau nggak punya benda itu, sesuatu itu, atau misalnya benda kesayangan itu hilang, adik-adik bisa sedih. Nah, bagaimana kalau misalnya benda kesayangan kita itu harus kita berikan kepada orang lain? Bagaimana kalau misalnya boneka kesayangan adik-adik harus diberikan kepada orang yang tidak punya boneka? Bagaimana perasaannya? Pasti sedih, pasti rasanya mau menangis. Nggak mau mama, papa, ini kan boneka kesayangan aku, jangan kasihkan ke orang lain dong, gitu. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari seorang yang kaya. Lihat, kakak punya gambarnya. Dia ini seorang pemuda yang sangat kaya raya, punya banyak emas yang mengelilinginya. Lalu, tiba-tiba suatu hari, orang kaya ini mau bertemu dengan Yesus. Dia sudah banyak harta, lalu dikatakan dia sudah buat kebaikan dengan orang-orang di sekitar. Lalu orang kaya ini, si pemuda yang sangat kaya raya ini, dia mau bertemu Yesus. Kira-kira kenapa ya dia mau bertemu dengan Yesus? Dia punya pertanyaan buat Yesus. Ini gambarnya. Nah, dia mau bertanya dengan Yesus, Yesus, aku kan sudah banyak berbuat baik dengan orang di sekitarku. Kira-kira bagaimana caranya ya supaya aku bisa masuk surga? Apalagi yang perlu aku perbuat Yesus supaya aku bisa masuk di kerajaan surga? Itu yang ditanyakan oleh pemuda kaya ini ketika berjumpa dengan Yesus. Lalu Yesus bilang kepada pemuda itu, ada perintah yang harus engkau turuti. Ada perintah yang harus dikerjakan oleh sang pemuda kalau dia mau masuk kerajaan surga. Lalu dia mulai berpikir, perintah apa itu Tuhan? Hal apa itu yang harus aku kerjakan dan aku taati? Lalu Yesus mengatakan, perbuatan baik yang harus engkau kerjakan kalau engkau mau masuk di kerajaan surga adalah, dikatakan, berikanlah semua hartamu, apa yang engkau miliki yang bergelimangan itu, lalu berikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Langsung terkejut. Hah? Aku harus memberikan semua hartaku? Dia langsung kecewa. Ini kan benda kesayanganku. Aku sudah bekerja, berusaha untuk mendapatkan harta-harta ini. Toh aku mendapatkan harta ini pun lalu aku berikan kepada sesamaku. Tapi kok ini menjadi perintah
untuk aku bisa masuk kerajaan surga? Kenapa harus hartaku yang diserahkan? Lalu pemuda yang kaya ini pulang dengan kecewa. Kenapa dia pulang dengan kecewa? Karena ternyata dia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Yesus. Ternyata dia lebih mementingkan harta yang banyak dibanding memberikan kepada mereka yang membutuhkan dari apa yang dia punya untuk kemudian mengikuti Yesus lalu hidup secara sederhana. Dia tidak mau berbagi dari harta yang dia miliki. Ketika Yesus mengatakan, berikanlah barang yang berhargamu, benda kesayanganmu untuk menjadi berkat bagi orang lain, dia menolak hal itu. Dia lebih mengasihi hartanya dibanding mendengarkan perintah Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini dari pembacaan firman Tuhan seorang pemuda yang kaya raya ini, kita mau belajar bersama. Adik-adik mau diingatkan sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita diajak untuk mengutamakan Tuhan dibandingkan hal apapun. Termasuk adik-adik harus juga mau ketika benda-benda kesayangan adik-adik harus diberikan ke orang lain. Kenapa kita harus mau? Karena yang kita berikan itu milik Tuhan, yang diberikan melalui mama papa. Dan ya apa yang kita berikan itu adalah yang kita miliki, barang berharga kita. Dan kita berikan kepada mereka yang tidak memiliki. Jadi adik-adik memberikan dari apa yang adik-adik miliki sebagai rasa syukur. Tuhan mengasihi aku, Tuhan memberikan aku boneka, Tuhan memberikan aku sepatu yang bagus. Jadi ketika aku pun memberikan kepada orang lain benda yang aku sayangi, itu bentuk rasa syukurku kepada Tuhan, supaya yang tidak punya, mereka yang tidak punya sepatu, mereka yang tidak punya boneka, mereka yang tidak punya benda-benda seperti yang adik-adik miliki, melalui adik-adik mereka pun merasakan memiliki sesuatu benda kesayangan dari adik-adik. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk berani mengutamakan Yesus menjadi hal yang utama. Jangan menyayangi benda yang mati, tapi mari pakai benda yang mati itu untuk kita gunakan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Itu ya. Mari kita berbagi dengan orang di sekitar. Mari bersedia melepaskan yang kita sayangi dengan sangat. Untuk itu kita gunakan menjadi berkat bagi orang banyak, bagi mereka yang tidak memiliki. Lalu kemudian adik-adik berhasil untuk mengasihi Tuhan Yesus dibanding mengasihi benda-benda kesayangan. Tadi pemuda yang kaya itu gagal. Ia gagal mengasihi Tuhan. Ia lebih memilih mengasihi harta bendanya. Nah, adik-adik jangan begitu ya. Adik-adik harus memilih untuk mengasihi Tuhan dibanding mengasihi benda-benda kesayangan. Itu yang pertama yang mau kita pelajari bersama. Lalu yang kedua, hal yang kedua ini adik-adik juga mau diajak untuk berani menolak ajakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik harus berani mengatakan tidak ketika ada orang-orang di sekitar adik-adik mengajak adik-adik untuk berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa itu Kak contohnya? Contohnya, misalnya mau ikut ibadah sekolah minggu, ibadah IHMPA. Lalu tiba-tiba adik-adik tergoda, oh hari ini kan di TV ada main tuh Doraemon, ada main tuh Shinchan atau Dragon Ball. Aku nonton aja, sekolah minggunya ibadah PA-nya bisa minggu depan. Nah, hati-hati adik-adik. Firman Tuhan hari ini mengajarkan buat adik-adik untuk yuk mari berani menolak ajakan-ajakan yang tidak Tuhan sukai.
Mari utamakan datang kepada Tuhan melalui ibadah yang adik-adik lakukan seperti sekarang ini. Karena apa yang dilakukan itu semua menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sangat senang kepada anak-anak yang setia datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Oke, lalu berikutnya ini, apalagi hal yang bisa kita lakukan untuk berani mengutamakan Tuhan, yaitu jangan malas berdoa. Apapun yang adik-adik sedang lakukan, lagi capek sekalipun, atau sudah mengantuk nih udah ngantuk, nggak usah berdoa aja lah, langsung tidur aja. Hati-hati, nggak boleh ya seperti itu ya. Sengantuk apapun, secapek apapun, selelah apapun, ayo duduk sebentar, pejamkan mata, mengucap syukur buat Tuhan, berdoa. Karena segala sesuatu Tuhan buat baik untuk hidup adik-adik, juga hidup mama papa dan keluarga. Jadi jangan ada alasan ya untuk tidak berdoa. Karena berdoa juga menjadi cara kita mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ada dua hal ya yang kita pelajari bersama. Yang pertama, berani menolak pekerjaan-pekerjaan atau tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, harus rajin berdoa. Bagaimanapun keadaannya, mari kita rajin berdoa. Kita harus mengutamakan Tuhan sebagai sukacita, sebagai kekuatan, sebagai yang memberi berkat bagi kehidupan adik-adik. Selamat menjadi berkat, selamat mengutamakan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinku lihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam aktivitas. Jadi kakak minta, adik-adik minta bantu mama papa, kakaknya atau oma opa di rumah. Jadi gini ya, sekarang siapkan satu kertas kosong dan pulpen atau pensil, lalu tulis di kertas itu contoh perbuatan apa aja yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, minimal 5 deh. Ya, 5 aja. Tuliskan contoh perbuatan apa saja yang menyenangkan hati Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai yang paling penting bagi adik-adik. Ya, 5 aja, gak usah banyak-banyak. Nanti tolong dikirimkan pada hari Rabu ya, di nomor kakak layan yang sudah ditayangkan di hadapan adik-adik sekarang di layar masing-masing. Ingat ya, hari Rabu paling lama jam 3 sore. Kasih ingat mama papanya ya, mau papa kirim dong hari Rabu jam 3 sore, jangan sampai terlambat. Oke, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan. Jangan lupa uangnya dimasukkan ke dalam amplop, dititip ke mama papa, om tante, atau oma opa yang akan datang ke gereja hari Minggu. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau nyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa, doa syafaat dan juga doa persembahan. Sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik untuk memulai dengan bernyanyi. Ayo, sekarang siapkan tangannya 2 di depan. Ya, 1, 2, 3. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat keduanya, lalu aku berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami mengikuti ibadah melalui kanal YouTube GPIB Bethel Tanjung Pinang. Terima kasih ya Bapak, karena kesehatan, kekuatan Tuhan berikan bagi adik-adik, bagi kakak layan kami, bagi mama, papa, kakak, juga om, tante, dan keluarga kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa, menyerahkan untuk adik-adik yang ada di rumah masing-masing, yang ikut beribadah pada hari Minggu saat ini. Tuhan tolong berkati adik-adik, berkati mereka di tumbuh kembang adik-adik, juga pendidikan di bangku sekolah. Tuhan tolong, kami mohon kiranya kecerdasan, kepintaran Tuhan berikan, supaya adik-adik boleh terus semangat untuk belajar walaupun dari rumah masing-masing. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, mama, papa, saudara-saudari kami, oma, opa, juga opung. Tuhan juga tolong berkati mereka, kekuatan kesehatan Tuhan juga tolong berikan. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kakak-kakak layan kami. Tuhan tolong berkati mereka, Tuhan juga tolong berikan kesehatan, kekuatan, supaya mereka terus Tuhan mampukan untuk melayani adik-adik layan, juga melayani gereja Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami bersama untuk mengandalkan Tuhan, untuk menjadikan Tuhan sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, karena seringkali kami lebih memilih benda-benda yang kami sayangi, sehingga kami tidak menjadi contoh untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sekarang ya Tuhan, kami mau menjadi berkat bagi sesama kami dengan cara bersedia untuk memberikan benda-benda kesayangan kami kepada mereka yang tidak memiliki. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan tolong mampukan adik-adik layan untuk terus menjadi terang, menjadi lilin dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan adik-adik. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena kami sudah memberikan persembahan. Tuhan tolong berkati, kiranya persembahan ini digunakan dengan baik untuk Tuhan pakai menjadi berkat di gereja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berpisah, kami mau melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Tuhan tolong sertai kami dan ingatkan kami ya Tuhan, untuk minggu depan kembali hadir dalam ibadah IHMPA di hari Minggu bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan kakak layan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan
nih. Nah, tadi sudah dengar kan khotbahnya dari Pendeta Ria bahwa Tuhan adalah satu-satunya utama di hidup kita. Nah, karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah memuji Tuhan, dan kita harusnya berlimpah sukacita di hati kita. Kita mau angkat satu pujian berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tolong sekali lagi ya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berpisah. Adik-adik akan tetap di rumah bersama dengan mama papa, orang tua, juga oma opa dan kakak-kakak, juga adik di rumah. Ingat ya, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Mari kita mengutamakan Tuhan untuk menjadi yang paling penting dalam kehidupan adik-adik. Nah, sekarang mari kita siapkan hati. Mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, akan terus memberkati, memelihara, menyertai kehidupan kita sekalian, juga adik-adik layan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai beribadah dan semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Jadi, jangan lupa untuk bersyukur dengan Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah.